Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ade Wahyudi, jurusan akuntansi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu legitimasi teori. Menurut Nasser, Al-Husaini, Al-Qawari, dan Nusaibeh tahun 2006 menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga memperhatikan hak politik. Menurut Degan dan Brown tahun 1996. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi harus terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Menurut Rustiarini tahun 2011. Yang pertama, teori signaling berhubungan dengan current ratio atau rasio likuiditas, yang mana semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya akan memberikan sinyal yang baik atau good news kepada para investor. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menyelesaikan masalah hutangnya. Semakin tinggi nilai rasio likuiditasnya, maka akan meningkatkan peluang perusahaan untuk membayar serta menyelesaikan masalahnya terkait dengan hutang. Yang kedua, teori signaling memiliki hubungan dengan rasio leverage yang diproyeksikan dengan debt ratio. Debt ratio digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, atau untuk mengukur besarnya dana yang berasal dari hutang. Penggunaan hutang yang semakin tinggi mengindikasikan kemungkinan perusahaan kesulitan untuk mengembalikan atau membayar hutang. Semakin rendah tingkat debt ratio akan menjadi sinyal yang baik dari perusahaan kepada investor. Yang ketiga, hubungan teori signaling dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran, semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya. Semakin maksimal tingkat perputaran aset, akan semakin memperoleh hasil yang maksimal. Semakin tinggi total aset turnover atau TATO, maka akan menjadi sinyal yang baik dari perusahaan untuk investor karena perusahaan mampu mendapatkan laba yang tinggi ketika rasio aktivitasnya tinggi. Semakin tinggi nilai rasio aktivitasnya, maka semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat, hubungan signaling teori dengan nilai perusahaan, yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi sinyal positif dan sebaliknya, nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi sinyal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari investor.
Dengan kata lain, investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bernilai tidak baik. Yang kelima, secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Dikarenakan signaling teori memiliki kaitan yang erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Yang keenam, hubungan teori signal dengan kinerja keuangan perusahaan ialah pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun para pemegang saham perusahaan. Sekian penjelasan tentang legitimasi teori beserta variabel yang terkait atau yang memiliki hubungan dengan legitimasi teori dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.